يسبحون في الغناء والقارع والغارب ويوحده الناظم والصامت والجاهل حكيم أصحاب بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه warahmatullahi wabarakatuh. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim al-ayat. Kita hormat yang sama kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ayat adalah sambutan ketua BKM, yang keempat sambutan ketua pelaksanaan, yang kelima yaitu pemberian santunan, acara yang keenam yaitu pemberian materi oleh guru kita, acara yang ketujuh itu adalah doa serta penutup. Marilah kita buka acara ini dengan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara kita berjalan baik dan lancar serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belakang belum jawab. Ulangi ya. Kita jawab salam secara kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada guru kita Al Muharram Bapak Haji Imam Syafrani, yang terhormat kepada Ketua BKM Bapak Ustaz Rajali, yang terhormat kepada seluruh jajaran pengurus BKM Masjid Jami Al-Fatah, yang saya hormati juga kepada Bapak-Bapak Haji dan Ibu Haji, telah orang tua kami, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik semuanya yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tahu insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka yaitu pengajian rutin bulanan malam Kamis, yang insya Allah nanti akan diteruskan dengan santunan anak yatim, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita yang alhamdulillah bertepatan dengan bulan Muharram
Alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah nanti kita akan saksikan secara bersama-sama santunan anak yatim yang insya Allah sudah disiapkan oleh panitia kita. Yang kedua, marilah kita sampaikan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya. Insya Allah selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan insya Allah kita diberikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksanaan khususnya yaitu santunan anak yatim pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan sumbangsihnya melalui Masjid Jami Al-Fatah yang alhamdulillah santunan anak yatim pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah telah dikumpulkan ya dari seluruh bantuan dari seluruh masyarakat. Alhamdulillah kisarannya yaitu sekitar berapa Haji? 23 juta. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat khususnya buat anak-anak kita ya yang belum beruntung. Dan pada malam hari ini saya juga terima kasih ya kepada anak-anak kita ya yang telah hadir ya, yang insya Allah yang nanti akan diberikan beberapa cindera mata ya, yang benar-benar bisa dibawa pulang dan insya Allah bisa membantu kita semuanya. Dan yang paling penting ya kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan dalam malam hari ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk selalu memberikan semangat dan dorongan terutama kepada anak-anak yatim di sekitar Masjid Jami Al-Fatah. Ya, dan intinya juga saya berharap jangan berhenti di malam ini aja dalam 1 tahun, tetapi harapan kami ya mudah-mudahan acara seperti ini santunan anak yatim bisa kita selenggarakan setiap bulan kalau bisa, dan setiap hari kita berikan dorongan kepada mereka agar supaya tetap semangat ya. Jadi mereka tidak merasa sendiri. Yuk kita bareng-bareng mengangkat mereka agar menjadi manusia yang sangat berguna, menjadi manusia yang terus maju dan ingin mengembangkan diri mereka. Ya, yuk mari bersama-sama sekali lagi memberikan dorongan semangat agar supaya mereka tidak merasa sendiri, tetapi kita di sini menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Itu yang insya Allah kita juga akan laksanakan santunan itu yang saya bilang tadi, insya Allah tidak hanya di bulan Muharram aja, tapi insya Allah ya setiap hari, kemudian setiap subuh ya kita berikan, walaupun enggak seberapa, insya Allah kalau kita mempunyai niat yang baik ya untuk membantu mereka, insya Allah menjadikan berkah buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin singkat aja itu aja sambutan dari saya. Sekali lagi mohon maaf ya atas segala kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan wa syukran lillah, salatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarram, guru kita Kiai Haji Imam Syahroni, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadratul Mukarram Bapak Haji Muhammad Santanur, Hadratul Mukarram Bapak Ustaz Rojali, Ketua DKM Masjid Jami Al-Fatah beserta jajarannya, Bapak RW 003, Bapak Taufik, Bapak RT 06, RT 03, RT 07 beserta jajarannya, para sesepuh, para Bapak Haji, Ibu Haji yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat pada malam hari ini sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka pengajian bulanan Masjid Jami Al-Fatah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini berbarengan dengan acara santunan yatim piatu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu yaumil qiyamah. Bapak, Ibu dan rekan-rekan semuanya yang berbahagia, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Junarto selaku perwakilan dari DKM, pada malam hari ini kita mengadakan santunan yatim piatu. Itu adalah dari hasil amal selama 1 tahun. Bapak, ibu-ibu semua, itu yang per harinya 5.000, 10.000 atau 50.000 itu kita kumpulkan secara kumulatif. Itu alhamdulillah terkumpul dana sejumlah tadi 23.310.000 tepatnya. Alhamdulillah, artinya pelaksanaan santunan ini yang hebat itu bukan pengurus DKM-nya, yang hebat itu jamaahnya. Kita selaku DKM itu hanya menyalurkan, kita diberikan amanah oleh para jamaah, kita hanya menyalurkan. Dan perlu kita ketahui dan kami informasikan, dana yang terkumpul tersebut itu kita khususkan untuk yatim. Jadi ada hidangan segala macam yang ada di depan kita semua ini, itu bukan dana yatim ya Bapak Ibu. Ini dari para donatur yang mau membantu mensukseskan acara ini. Jadi insya Allah kita aman dari orang-orang yang termasuk makan harta anak yatim. Jadi mudah-mudahan kami selaku pengurus Masjid Jami Al-Fatah diberi kekuatan dalam menjalankan amanah ini terus hingga tahun-tahun yang akan datang. Dan kami mengajak kepada bapak-bapak semua untuk ayo kita terus bersedekah untuk yatim ini. Kita udah punya dua kotak itu yang kita buka setiap bulan itu. Jadi mohon maaf, hadus binimah bukan bermaksud sombong. Kalau di tempat lain itu mengadain santunan, dia ngecek kemana-mana, dia muter kemana-mana di Al-Fatah. Alhamdulillah kita sudah siapkan dari tahun yang lalu dan akan kita siapkan terus untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan mohon doanya juga, mudah-mudahan kita bisa memberikan lebih baik lagi, entah itu mungkin nanti berupa program-program khusus yatim yang sekali lagi ini buat mereka dan dari para jamaah semua. Mudah-mudahan amal yang diberikan bapak-bapak ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tergolong kata Rasul, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza.
kita, saya kata Rasul, dan orang-orang yang negatif itu seperti ini, seperti dua jari di surga. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul dengan Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, rasanya kurang elok kalau kita tidak kirimkan doa buat para donatur juga yang telah memutuskan acara ini. Marilah sama-sama kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan bapak-bapak semua, ibu-ibu semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam kerja, diberikan kemudahan dalam berusaha, sehingga bisa membantu terus adik-adik kita, adik-adik kita ini. Al-Hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wa tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifina mukhlasin khususan musannif matan sulam taufiq Syekh Al-Alim Al-Alama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ustaz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujat yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Jami Al-Fatah, jajaran panitia pelaksana acara santunan yatim piatu yang saya hormati, segenap pengurus Gemah yang saya hormati, para bapak ibu dan saudara, anak-anakku sekalian, para yatim piatu yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, diceritakan pada masa tabi'in. Masa tabi'in ini setelah masa sahabat. Jadi masa Rasul, Khulafaur Rasyidin, para sahabat, ya, baru masuk yang namanya Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, itu masa tabi'in, 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 sampai kepada kita sekarang ini. Pada masa tabi'in diceritakan ada orang kaya raya. Jadi zaman dulu juga orang kaya raya mau udah ada, orang miskin juga dari zaman dulu udah ada. Jadi kalau sekarang kaya nggak aneh, kalau sekarang miskin jangan ngenes. Zaman dulu juga udah ada. Ada orang yang sangat kaya raya, bukan cuma kaya tapi sangat kaya raya. Hartanya melimpah ruah, rumahnya megah, mobilnya mewah, duitnya ada di mana-mana. Orang kaya. Tapi orang kaya ini jauh dari sentuhan agama. Maka kita di tempat kita ini, orang-orang kaya di kampung kita
kita rangkul agar membaur dengan agama. Alhamdulillah. Dan kalau orang kaya kita rangkul mah lelang untuk pembebasan lahan selesai. Alhamdulillah. Bikin acara ini dan itu kelar. Tadi disampaikan oleh ketua panitia, Bapak Ibu snack silakan makan. Itu bukan harta anak yatim. Jadi untuk acara yatim semua dari harta anak yatim buat acara yatim. Yang kita makan urusan snack itu dari donatur. Jadi jangan takut apalagi dikata-katain. Masa acara santunan kita makan, acara santunan makan donatur yatim dong. Ya. Tapi ngomong begitu, tapi ngambil snack buah. Itu masalah juga ngikutin guru dan oga, ngambil berkat 4. Orang sono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang yang kaya raya tapi jauh dari sentuhan agama. Hidupnya cuma senang poya-poya, hura-hura, habiskan uang hanya untuk urusan dunia. Orang kaya, Bu, Pak, orang kaya itu kan saya sampai pernah dulu apa yang saya omongin terjadi sama saya itu. Dulu saya sering bilang tuh yang namanya orang kaya makan di Singapura kan gitu ya, gunting kuku ke India, berak di Belanda, cebok di Argentina, kepet dong. Benar saya pernah ngalami, mohon maaf ya, saya sampai bingung tuh pernah ngalami. Saya sarapan pagi di Indonesia, sarapan pagi di Indo, makan siang di Singapura, ini benar nih. Sorenya udah ada di Malaysia, kan makan sore, makan malam di Malaysia. Ini benar yang gua omongin ini begini ya. Jangan-jangan ini min alamatil orang kaya ini. Amin. Amin apa? Amin. Pokoknya gak demen banget kalau sudah jadi orang kaya pada. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang kaya ini orang kaya yang jauh dari agama. Nggak pernah mau nyumbang buat masjid, nggak pernah mau nyumbang buat yayasan agama, buat panti asuhan fakir miskin yang nggak pernah pedulikan, yang namanya manusia ada sehat, ada sakit. Suatu hari dia sakit nih. Ini hampir sama dengan ceritanya Alqamah ini. Ya. Jadi dia sakit dan sakitnya itu aneh. Ya namanya orang kaya kan berobat kagak mau sembarangan, apalagi bapak pakai BPJS ya. Bangsa ngantinya 7,5 jam, sampai udah pengen bayar 4 kali. Ini orang kaya, wah berobatnya ke Singapura, ya, kagak mempan. Berobat lagi ke Amerika, kagak baik. Ke dokter di Jerman, kagak sembuh. Masya Allah. Lama-lama untuk berobat usahanya bangkrut. Nah, ini rupanya teguran dari Allah. Usahanya bangkrut, tabungannya habis untuk berobat. Jatuhlah miskin, bangkrut, semua dijual buat berobat. Mau dijual buat berobat, sampai bininya pulang. Begitu kadang-kadang. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang. Masya Allah. Saya kalau punya bini begitu saya sudah mati gitu. Jangan gitu ya Bu ya. Cintai suami lahir batin, suka dan miskin dan kaya. Kita bodohnya kalau lagi banyak duit doang. Lagi pulang gajian senyum ambil nyanyi. Aduh abang pulang, bakul nasi goyang-goyang. Ya biasa makhluk tuh. Kira lagi belum gajian, ngomel. Orang belah sono, Marian dikit. Habis hartanya semua udah habis. Yang tersisa tinggal pakaian yang ada di badannya. Sampai-sampai buat makan dia harus meminta. Ada sedekah Jumat dia datang tuh. Ada pengajian bulanan Senin dia datang gitu ya. Akhirnya lama-lama dia sadar rupanya karena gara-gara dia itu kurang ibadah jauh dari Allah. Akhirnya dia berhenti di sebuah masjid namanya Masjid Amr bin As yang adanya di Mesir. Mana
Tahu Mesir ya? Ketapang belok kiri. Di Mesir ada masjid Amr bin As. Kemudian dia sholat duhur, ya. Habis sholat duhur, dia mundur ke belakang. Rupanya dilanjutkan dengan taklim ba'da duhur. Ini banyak kalau masjid-masjid besar itu taklim ba'da duhur itu. Rupanya dia dengerin itu kiai ceramah tentang keutamaan sedekah. Inna shadaqatal mar'i muslim tazidu fil umri wa tadfa'u min tatasubi. Mana qasamal li sadaqatin falyazdan. Semua bicara hadis dan ayat tentang keutamaan sedekah, termasuk nyantunin anak yatim. Akhirnya dia dengar, dia renungkan, oh mungkin selama ini saya nggak pernah sedekah, jadi saya kayak begini. Lah kan orang kalau kebiasaan kaya, kemudian jatuh bangkrut, miskin, kaget apa kagak? Kaget. Haji Misbah, oh jadi pegawai, gajinya sebulan 40 juta. Pas itu pensiun, gaji 4 juta, kaget lah, nusuk duit. Contoh, saya sebutin orang-orang yang dekat sama saya aja. Orang jauh saya sebutin, orang saya kenal. Orang kebiasaan enak, tiba-tiba susah, repot. Coba kalau jadi santri kebiasaan susah, pas itu enak, wah, udah udah tambah senang. Pas itu susah, halaman gua nggak kaget, santri. Jadi dia dengerin, akhirnya dia sadar, mungkin saya nggak pernah sedekah jadi begini. Pada saat lagi dengerin, ada ibu-ibu punya anak 4 ibu-ibu. Yang satu anaknya udah ABG, satu rada kecilan, satu rada kecilan lagi, yang satu digendong. Biasanya kalau gini orang miskin nih. Tuh ibu-ibu karena melihat orang tadi lagi dengerin duduk pakaiannya bagus, karena orang kaya kan pakaiannya beda ya Pak ya. Beda sama kita. Orang kaya mah nggak mau pakaian sembarangan. Coba dah. Orang kaya pakai tas aja yang di atas 400 juta. Itu teman saya kemarin beli Angel Elga. Iya, tasnya dipakai tuh pada saat acara di Nabawi itu. Belum tuh. Itu saya lapor tuh Pak, tas baru Angel Elga dibawa. Pada saat acara di Masjid Nabawi Banjar, si Abdel datang sama Ustaz Solmen. Ya namanya di kiai, aku bisa ngobrol sama dia tuh. Pak, masuk cakep banget, masuk dong. Tas jadi dia. Asanti, tasnya bagus. Apalagi yang namanya tas Lapina 600 juta, tas 7 juta. Dibeliin kerupuk itu 6 kontainer itu. Karena dia lihat ini bekas bapak namanya orang kaya, bajunya bagus, dia minta sedekah. Tuh ibu-ibu tadi, dia nggak tahu kalau yang dia minta juga bekas orang. Makanya mendingan bekas orang miskin daripada bekas orang. Kalau bekas orang miskin pasti jadi orang kaya. Kalau bekas orang kaya jadi orang. Makanya ibu-ibu kalau sekarang miskin bersyukur. Kenapa? Siapa tahu suatu saat nanti akan jadi bekas orang. Sehingga nyambung, ngaji susah. Jam segini ngaji nggak nyambung. Mendingan bekas orang miskin daripada bekas orang. Kalau bekas orang miskin jadi orang. Makanya kalau sekarang jadi orang miskin bersyukur. Kenapa? Siapa tahu suatu saat nanti jadi orang kaya. Makanya Rasul berdoa, nanti ketemu kita doanya. Allahumma ahdini miskinan wa amitni miskinan wa adkhilni jannata ma'al masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku menjadi orang miskin, dan masukkanlah aku ke surga bersama orang-orang miskin. Berarti kalau pengen masuk surga sama Rasul, jadi orang rajin ibadah miskin. Ngaji gimana sih urusannya? Lo miskin doang, ibadah kagak, ngaji enggak, sama tetangga
kagak gedek-gedekan sama Ustaz mah gedek banget. Miskin mah ongkoh kita pengen ke surga. Kata malaikat gua lalu nya surga kali. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat cerita, dia minta sedekah ke orang tadi nih, ibu-ibu. Siapa yang minta sedekah? Ibu dengan anaknya 4. Ini ibu-ibu janda, ya, nggak punya suami. Dia ngomong, Assalamualaikum Pak. Kaget dia dari Lampung. Waalaikumsalam Pak. Iya Bu, saya janda punya anak 4 Pak. Dari pagi anak saya belum pada makan Pak. Padahal dia juga sama belum makan. Orang pengajian belum selesai kan belum makan. Maksud ibu, Pak tolong minta sedekahnya Pak. Dari kejauhan saya lihat baju bapak bagus, pasti bapak orang kaya. Tadi dia baru ngomong, mungkin saya kurang sedekah. Tiba-tiba ada perempuan yang minta sedekah buat anak yatim. Pak, saya bisa nahan lapar, tapi ini anak-anak yatim Pak yang nggak bisa nahan lapar. Orang tua bisa nahan jajan, tapi kalau anak kecil nggak bisa nahan. Makanya banyak orang tua malah sama anak. Udah makan, udah buat lu gue udah makan, padahal belum. Orang tua sering ngalah buat anak. Makanya biar kita paham, dulu kita bantu sama orang tua, sekali dari orang tua kembali, iya juga begitu ya. Pak, saya minta sedekah. Karena dia ingat mungkin kurang sedekah. Oh, ibu minta santunan. Iya Pak, ini buat yatim. Ayo ikut ke rumah saya. Wah, girang banget tuh perempuan. Wah, diajak ke rumahnya, pasti naik mobil mewah, minimal Velfire atau Lamborghini atau Rubicon atau Rolls Royce. Tahu kenapa ada semua ya? Tahu tuh merek mobil? Ibu tahunya ambil Alphard doang itu. Pasti diajak naik mobil mewah. Pas kita keluar masjid, ayo Bu ikut saya sama anak-anak ikut. Ternyata jalan kaki. Wah, kok jalan kaki? Wah, jangan-jangan orang ini nyamar nih. Mungkin ada orang kaya begitu, pura-pura nyamar biar nggak dirampok. Jalan kaki, pasti kita bakal diajak ke rumahnya yang besar, kayak rumahnya Raffi Ahmad, Sultan Andara, atau rumahnya si Andre Taulani, Sultan Bintaro. Saya kalau Sultan sering kenal gitu. Diajak jalan, wah, dari jalan gede menuju jalan kecil. Di mana rumahnya? Ya orang mulai curiga. Jalan kecil masuk gang lagi. Wah, apanya orang naruh duitnya biar nggak ketahui maling kali ya. Masuk gang terus ke pinggir kali turun. Ya Allah, ada sebuah gubuk dari kardus, dia tinggal di situ. Tinggal di situ tuh orang kaya di gubuk dari kardus di pinggir kali. Sebentar ya Bu, tunggu ya Bu. Udah nggak enak perasaan dong. Orangnya mah tampangnya orang kaya, tapi ngapa digubuk ya? Dia pura-pura kali, siapa tahu dia punya berangkas di situ kali mah ya. Namanya masih positive thinking. Masuk ke dalam gubuk. Pas untuk keluar dari gubuknya tadi, itu orang bajunya udah dilepas, celananya udah dilepas. Yang tinggal cuma kaos kutang oblong sama celana pendek. Orang kaya cuma pakai celana pendek sama kaos kutang. Bu, iya. Kalau ibu pengen sedekah dari saya berikan. Biar anak-anak ibu bisa makan hari ini dari rezeki yang saya kasih. Tapi Bu, memang saya dulu orang kaya, tapi sekarang saya udah nggak punya apa-apa. Ini jual baju saya Bu, baju saya harganya mahal. Jual diluarkan, siapa tahu bisa buat anak ibu makan. Bajunya dijual, saking pengen sedekah nyantunin anak yatim. Dijual bajunya. Ya Allah, nangis ke ibu, ya Allah maaf Pak. Saya dan bapak orang kaya udah nggak usah dibahas. Nah, hari ini rezekimu ditanggung Allah melalui bapak ini, doain nah bapak ini biar kembali kaya lagi. Doa anak yatim, berempat lagi doanya.
Makanya tong, neng, doain semua orang-orang Al-Fatah biar rezekinya pada nambah, melimpah ruah dan barokah. Amin. Biar tahun depan nyantunnya lebih banyak. Satu yatim 5 juta. Santunannya beras 3 karung. Indomie 6 kardus. Jadi datang kemari besok bawa odong-odong. Kuat bawanya. Ini Bu jual baju saya harganya mahal. Orang kaya kan bajunya mahal. Dijual bajunya, dibelikan makan buat anak-anaknya, didoain sama anak yatim, ya Allah, hari ini anak-anak kami bisa makan. Wasilahnya adalah orang tadi yang sudah jatuh miskin tapi dia mau jual bajunya buat kasih makan anak yatim, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Kembalikan semua kekayaan miliknya, ya Allah. Enggak lama tuh orang usaha lagi, pelan-pelan jadi ikut orang dagang lagi, ikut orang dagang kemudian dia dagang sendiri, lama-lama jadi saudagar, jadi orang kaya lagi. Kejadian itu pasti tanggal 10 Muharram. Maka tiap tanggal 10 Muharram dia nyantuni anak yatim, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan, bahkan jutaan anak yatim dia transfer uangnya untuk mensucikan hartanya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir, yang pada nyantun anak yatim rezekinya nambah. Amin. Hilangkan perasaan, makin Al-Fatah makin dikit-dikit nyumbang, sumbangan ini semua. Mendingan dikit-dikit nyumbang, Pak. Daripada dikit-dikit sakit. Nyumbang sedekah. Nggak usah kita berpikir gedenya berapa, coba terbukti. Ini buat acara ini malam, bapak ibu dimintain nggak sama panitia itu duit buat patungan, buat satu yatim, dimintain nggak? Kagak dimintain, tapi terkumpul sampai 23 juta. Dari mana? Tuh, yang ibu bapak masukin ke kotak tuh, sisa uang belanja, ada yang goceng, ada yang ceban, ada yang 2.000 paling banyak, ada 1.000-an. Bagi semua kalau mogok itu pakai bawa kantong kojen. Dia kopen terus 1.000-an, ya Allah koin masukin, biarin Pak Haji, biarin. Kan di surganya dia menyicil, dia menyicil, kita mah. Dari situ sedekah kita kumpul, alhamdulillah. Maka saya apresiasi semua jamaah termasuk Gema yang melaksanakan acara ini, dan acara macam kita semakin hari semakin banyak. Kita bersyukur kegiatan banyak tapi semua bisa berjalan. Amin. Ya Allah. Besok seminggu lagi ada pembekalan para imam dan pengurus harian. Mohon maaf karena terbatas kuotanya khusus para imam, maka diharapkan semua imam harus ikut, termasuk Imam Sahroni. Harus ikut, batalin acara, amplop jangan terima, duitnya aja. Ya, pembekalan para imam, dan insya Allah nanti tanggal malam 17 Agustus ada acara lagi, acara acara mulu, ngomong dong, masjid acara mulu, masjid gak pernah acara dikatain lagi, masjid gak pernah acara, salah lagi. Saya mulu yang ngasih ceramah di sini, bulanan saya, 2 mingguan subuh saya, ceramah di mana-mana saya, di Al-Muluk saya. Apa kata dia? Sahroni mulu yang ceramah. Giliran saya nggak ada jadwal di Al-Fatah, apa kata dia? Gimana itu Sahroni kampung sendiri nggak ada jadwalnya? Nah, salah lagi. Makanya hidup kalau hidup manusia ribet, padahal yang punya surga adalah Allah. Nanti malam 17 kita istighosah lagi bareng-bareng ya tuh ya. Semua datang kalau perlu sampai luber. Istighosah malam ke-17 Agustus. Dan juga para RT RW udah laporan juga, akhirnya lapor ke saya, ada lomba tumpeng. Nah, ini lomba, masing-masing RT berikan sampel tumpeng 1 untuk dinilai. Dan juga yang lainnya bisa sebaskom, saya biar sebaskom lah, nasi kuning sama lauknya buat makan bareng-bareng. Sedekah se-RT kilo kagak sanggup. Kumpulin duit aja tuh buat tumpeng, misalkan tumpeng 1 300 sama nasinya 300, 600 kilo kan orang se-RT kagak bisa ngumpulin duit 600.
Jojon aja teman mah tenang. Jadi senggol Pak Ustaz Adina atau Pak Haji gimana? Siap. Senggol Ustaz Makmun gimana? Jadi. Senggol Pak Mulana siap. RT 6 udah paling siap nerima juara. Ya semuanya ya, RT 3, RT 7 termasuk RT 8. Jadi dinilai hadiahnya nggak usah ngambil dari duit masjid. Siapa? Ntar saya tunjuk orangnya, setiap orang yang saya tunjuk pasti nengok. Alhamdulillah, terjemahmu piala banyak ya. Tinggal kasih mereka langsung juara 1 lomba tumpung tingkat nasional. 1, 2, 3 udah ada. Pak Yunanto udah siap itu 1 juta buat hadiahnya. Juara 1 kulkas tanpa pintu. Iya kulkas tanpa pintu dari kayu. Berapapun yang penting kan buat semangat kebersamaan ya. Insya Allah kita ada semua insya Allah ya. Karena itu tolong masyarakat untuk bisa mensukseskan semua program dan kegiatan yang Masjid Al-Fatah bisa nyumbang pakai uang sumbang. Nggak bisa cuma pakai uang, pakai tenaga. Nggak bisa pakai tenaga, pakai doa. Yang jangan sampai uang kagak, tenaga nggak mau, doa oke, malah ngatain mulu. Yang begini kalau mati jangan sembahyang dulu kalau baru mandiin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Amin. Wa yajibu 'ala kulli muslimin amrun ahlihi biha wa qawluhum wallahu a'lam. Itu aja. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Sekali lagi angkat tangannya. Ya, amin ya. Amin ya. Doain mudah-mudahan semua warga Al-Fatah, semua donatur dipanjangkan umurnya. Amin. Dibanyakin rezekinya. Dimudahkan urusannya. Dilancarkan usahanya. Dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Yang pada punya hajat ini malam insya Allah barokah semuanya ini kabul hajat-hajatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatika wa 'izzatil maghfiratika wa salamatan min kulli ithmin wa ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Muhtibu ya Mu'in, ya Rahimu ya Wadud, ya Fa'alu liman yurid. Aghnina bihalalika, aghnina bihalalika, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'syiatika wa fadlika amman siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau nanti anak-anak tuh dipanggil namanya di tertib ya, baris dia pada sana, dan insya Allah ada sedikit tambahan dari Pak Ustadz ya, ada sedikit tambahan buat beli cilok Pak Bocing berkeluarkan tuh. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulpen cari pulpen lah biar gak keter, langsung pulpenin lah.